Nggak pernah menyangka bahwa Fabio akan finish di posisi ke-17. Sebenarnya Cak, ini nggak berlebihan atau nggak mengejutkan, karena Yamaha secara tradisional memang selalu kesulitan pada kondisi wet race. Akan tetapi, sekali lagi IWB nggak pernah menyangka. Kita pun penasaran apa yang terjadi dengan Fabio. Ini adalah bencana yang luar biasa, dan Fabio sempat marah ya. Pada saat masuk ke pit, Fabio luar biasa marah, kelihatan banget mukanya kecewa. Jadi dia langsung masuk ke pedok, tanpa noleh kiri kanan lihat timnya pun dia langsung masuk ke belakang. Jadi ini artinya apa? Kemarahan yang luar biasa, karena hasil hari ini memang tidak pernah dibayangkan oleh Fabio. Sebab pada kondisi wet sebelumnya, pada saat free practice dia cukup oke. Bahkan pada kondisi dry, ya semuanya juga tahu ya, pada kondisi dry dia memang luar biasa dengan segala keterbatasan motor Yamaha-nya pula. Akan tetapi hari ini menunjukkan bahwa ternyata Buriram memberikan hasil yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Di Buriram, Thailand, kondisinya memang sangat tricky. Sampai tahu kan, dari Moto2 sudah dihentikan berkali-kali karena hujan yang luar biasa. Masalahnya adalah hujan ini nggak rata, Cak. Hujan deras, sisi lainnya hujan gerimis. Jadi tidak rata ini membuat para tim steward juga cukup kesulitan. Komisi keamanan sempat ada semacam masukan atau protes dari Alex Sparger dan juga Fabio Quartararo yang berdiskusi, karena mereka pada saat memutari lap mereka menemukan tikungan 3 genang air yang cukup banyak ya, sementara lainnya lumayan kering, maka diputuskan race tetap dilakukan. Di Thailand hari ini dilaporkan bahwa ground atau aspal cenderung sangat drop, dan ini membuat traction level itu sangat rendah. Ini yang membuat semuanya cukup pusing ya. Dan ternyata semua pembalap hari ini menggunakan tipe medium. Rata-rata menggunakan front dan belakang ya. Jadi front and rear itu medium. Semuanya menggunakan medium. Padahal alokasi untuk hari ini wetnya itu ada yang soft dan juga medium, tapi ternyata para pembalap memilih yang medium, kecuali untuk Nagashima hari ini menggunakan ban belakangnya tipe soft. All Rider hari ini menggunakan ban tipe medium. Itu informasi yang bisa share hari ini. Untuk race hari ini, Marquez ternyata mampu melakukan start dengan sangat baik. Jadi IWB akan memberikan kayak macam kronologis ya, supaya sampai tahu bagaimana balapan hari ini. Jadi front row hari ini tempati All Ducati, yakni Marco Bezzecchi, kemudian Jorge Martin, lalu Bagnaia. Bezzecchi langsung memimpin, diikuti Pecco, kemudian Jorge Martin, Jack Miller, dan yang mencengangkan adalah Marc Marquez, Cak. Dia langsung nyodok di posisi belakang Jack Miller. Jadi Marquez dari posisi ke-8 langsung nyodok ke posisi ke-5. Kemudian Miller naik posisi ke-3, sementara Fabio ini yang mencengangkan, Cak. Baru beberapa tikungan Fabio langsung melorot di posisi 17. Jadi sepertinya Fabio langsung merasakan feeling dari motornya benar-benar tidak mendapatkan traksi. Ini yang bisa kita simpulkan saat ini walaupun belum ada konfirmasi dari Fabio. Nah, kemudian memasuki laps ke-24. Marco Bezzecchi masih memimpin, kemudian Pecco di belakangnya, dan Jack Miller ketiga, Jorge Martin keempat, dan Marquez masih kelima. Bezzecchi mulai mencoba meninggalkan Bagnaia. 23 laps to go, Jack Miller naik posisi 3, mengejar Bagnaia. Di sisi lain, Miguel Oliveira naik ke posisi 4, sementara Marco Bezzecchi mendapatkan interupsi dari steward untuk turun satu posisi karena track limit. Nah, kemudian menuju ke 22 lap, Jack Miller ambil alih posisi pertama, diikuti Bezzecchi, kedua yang memberikan jalan buat Jack Miller, kemudian Pecco ketiga, dan Miguel Oliveira sudah berada di posisi keempat, dan kita lihat Luca Marini nyodok sudah di posisi ke-5. Kita lihat juga Marc Marquez masih nangkring di belakang Luca Marini. Kemudian pada 21 laps to go, Luca Marini dilosor Kang Mas di sektor ketiga. 5 besar kini ditempati Jack Miller, Marco Bezzecchi, Oliveira, Pecco, dan juga Marc Marquez. Dipastikan Oliveira akhirnya memimpin balapan, bisa mengovertake
Jack Miller. Menuju lap ke-9, Johann Zarco cetak fastest lap dengan catatan waktu 1 menit 39.424 detik. Di sisi lain, Pecco sedikit mendekati Jack Miller. Gap keduanya kini terpaut 1,5 detik. Begitu juga dengan Marc Marquez yang mulai mendekati Pecco dengan gap kurang dari 1 detik. Menuju ke lap 3, Johann Zarco yang sudah berada di posisi 4 kini mulai mencoba mengovertake Pecco. Dan last lap, Oliveira akhirnya menjaga jarak dengan Jack Miller. Pecco bertahan di posisi ketiga, diikuti Johann Zarco dan Marc Marquez. Nah, hasil lengkapnya saya bisa intip detailnya seperti ini, Cak. Hasil terakhir pada saat hari ini yang kita bisa katakan bahwa Fabio luar biasa terpuruk hari ini, Cak. Ini menjadi bencana bagi Yamaha dan juga kebahagiaan bagi tim dari Ducati. Nah, yang pertama adalah hari ini Oliveira berhasil finish pertama, disusul oleh Jack Miller yang berada di posisi kedua. Sementara Pecco berada di posisi ketiga. Dan keempat, IWB katakan Zarco ini memang IWB cukup curiga sebenarnya, Cak. Zarco ini kenapa kencang pada saat nyalip Marc Marquez, akan tetapi sudah mendekati Pecco seperti main aman. Memang, Cak, ternyata kita temukan bahwa Zarco ini tidak mau mengambil resiko. Cukup khawatir jika dia terlalu agresif maka akan membahayakan bagi Pecco dan juga dia sendiri. Jadi artinya dia memang main aman untuk yang hari ini. Nah, kelima, Marc Marquez luar biasa. Harus katakan dia sempat overtake Pecco. Ini luar biasa. Walaupun memang secara limitasi motornya terbatas, Cak. Secara kekuatan motor tidak bisa kita pungkiri bahwa Honda masih di bawah Ducati, khususnya pada saat masuk ke tikungan serta pada saat keluar tikungan. Jadi saat hard braking dan juga pada saat akselerasi keluar tikungan, kita bisa pastikan Marc Marquez selalu tertinggal. Jadi Marquez hanya bisa mengandalkan racing lane sebaik mungkin dan juga braking keras dengan limitasi yang memang sangat terbatas untuk motor Honda. Keenam, Bastianini, kita nggak menyangka Bastianini bisa finish di posisi ke-6 walaupun gapnya sangat jauh, ini 13 detik. Jadi memang grup yang depan, Cak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini seperti di atas angin. Ini adalah grup yang berbeda karena rata-rata semuanya itu di belakang. Dan Bastianini hari ini finish ke-6 tapi dengan gap 13 detik di belakang Marc Marquez. Kemudian ke-7 Viñales, dan ke-8 Alex Marquez, kemudian 9 Jorge Martin, 10 Brad Binder, 11 Alex Espargaro, kemudian 12 Alex Rins, dan juga 13 Franco Morbidelli, ke-14 Paul Espargaro, 15 Raul Hernandez, kemudian 16 Marco Bezzecchi, dan 17 Fabio Quartararo yang ternyata finish 34 detik di belakang dari KTM atau Oliveira. Ini luar biasa, benar-benar kita nggak menyangka sih. Lalu ke-18 Fabio Di Giannantonio, 19 Claudio Crutchlow, 20 Danilo Petrucci, kemudian ke-21 Darryn Binder, 22 Nagashima, dan finish ke-23 Luca Marini yang akhirnya setelah dia crash dia kembali lagi. Untuk lap time bisa kita simpulkan memang hari ini Miguel Oliveira luar biasa, Cak. Jadi pembalap KTM ini bisa kita sebut sebagai King of the Wet, Master Wet. Jadi memang King of the King di pada kondisi wet. Karena kita tahu Miguel sempat menang dulu di Mandalika pada kondisi hujan pula. Nah, hari ini dia menunjukkan bahwa dia memang master rain karena berhasil juara di Buriram Chang, Thailand. Dimana untuk rata-rata waktu atau lap time-nya dari lap kelima dia sudah menunjukkan dia memang kencang dengan 1 menit 39. Dan kemudian Bagnaia. Nah, ini WP cukup tertarik untuk melakukan komparasi antara Bagnaia dan juga Marc Marquez. Karena ternyata, Cak, saya percaya nggak, Marquez ini secara kecepatan tidak kalah dari Bagnaia. Bahkan kalau kita komparasikan head to head, untuk lap time-nya Marquez banyak sekali lebih unggul dibandingkan Pecco. Kita lihat ya. Nah, ini adalah komparasi lap time yang bisa share ke sampean semuanya antara Marc Marquez yang finish kelima dan juga Pecco yang finish ketiga. Kita bisa simpulkan, Cak, bahwa ternyata Marquez ini luar biasa hari ini, walaupun mungkin pada last lap dia ya gara-gara seperti gini ya, sepertinya IWB ngelihat Zarco ini menjadi pengawal dari Pecco kayaknya. Kotak yang merah ini adalah lap time di mana Marquez selalu unggul. Jadi lap ketiga, 4, 5, dan 6 bisa kita pastikan bahwa secara lap time ternyata Marquez lebih unggul dibandingkan dengan Pecco. Sementara lap ke-7 baru Pecco unggul dibandingkan dengan Marquez. Kemudian baru lap ke-8 kembali Marquez lebih unggul dibandingkan dengan Pecco atau lebih cepat ya. Dan baru di lap ke-9 sampai dengan 12 kembali Pecco yang take over untuk lap time-nya. Tapi pada lap ke-13 kita bisa lihat di sini bahwa Marc Marquez justru bisa torehkan waktu 1 menit 39.716 detik di saat Pecco hanya 1 menit 40.069 detik. Ini artinya secara kecepatan sekali lagi Marquez unggul cukup lumayan dibandingkan dengan Pecco, termasuk 14, kemudian 16, 17, 18, 19 dan 20. Di sini Marc Marquez unggul dibandingkan dengan Pecco. Lalu untuk 21, 22, 23
baru ya, ini kan diganggu nih Marquez posisinya oleh Zarco ya. Dan pada lap ke-25 kita bisa perhatikan bahwa keduanya sangat mirip untuk lap time-nya di 1 menit 39,927 detik untuk Marx, kemudian untuk Pecco di 1 menit 39,920 detik. Yes, sekarang kita coba komparasikan ya kondisi dari Fabio Quartararo Cak ya. Bagaimana Fabio ini memang sangat terpuruk. Kita lihat lap time-nya. Yes, ini IWP sengaja share ke sampean semuanya bahwa secara race pace hari ini Fabio bahkan tidak mungkin menyamai Marquez sekalipun. Karena Marquez rata-rata di 1 menit 39 dan mayoritas segitu, sementara Fabio Quartararo justru kalau kita komparasikan sangat mirip dengan Petrucci Cak, yang hari ini menggantikan Joan Mir, nunggang Gasek RR dan finish ke-20. Justru lap time Petrucci ini lebih mirip dibandingkan dengan Fabio Quartararo nih. Maksudnya Danilo Petrucci lebih mendekati dibandingkan dengan Marquez. Artinya memang Yamaha hari ini sangat suffering, sangat kesulitan. Kita lihat di sini Danilo Petrucci bahkan ada beberapa kali, mungkin 4 kali dia mengungguli Fabio soal lap time, di mana pada lap kelima Fabio hanya menorehkan waktu 1 menit 41,365 detik, sementara Petrucci di 1 menit 40,970 detik. Sementara itu di lap ke-7 pun demikian ya, bahkan 8 dan 9 juga demikian. Hanya lainnya ya kita perhatikan Fabio sedikit lebih unggul, walaupun secara umum kalau kita perhatikan di sini Petrucci Cak yang biasanya menunggang V4 dan hari ini menunggang inline 4, dia secara lap time ternyata sangat mirip dengan Fabio Quartararo di Chang Buriram. Ini jelas menjadi masalah besar bagi Yamaha. Kita lihat sekarang nextnya untuk klasemen dan lain-lain. Oh ya, ini dulu yang fastest lap ya, kita perhatikan di sini. Hari ini ternyata jagoan untuk tercepat sekali putaran time attackingnya adalah Johann Zarco dengan 1 menit 38,941 detik. Ini adalah rekor Cak, rekor tersendiri dan menjadi catatan penting di MotoGP. Sementara yang kedua juga kita tercengang Marc Marquez yang masih pada kondisi terbatas ya, belum memiliki kekuatan full seperti para pembalap lainnya. Ototnya masih pelatihan kasarnya Cak, dan juga kondisi motornya yang belum perfect karena kita tahu Honda sedang kesulitan. Ternyata bisa meraih posisi kedua soal best lap time dengan 1 menit 39,448 detik. Kemudian ketiga Luca Marini yang crash hari ini juga sangat bagus, sayang sekali crash. Baru Oliveira yang juara hari ini pun secara lap time ternyata masih di bawah Marc Marquez time attack-nya sekali, tapi konsistensinya memang luar biasa Miguel Oliveira. Nah, ke-6 Pecco dengan 1 menit 39,566 detik. Kemudian ke-6 Jack Miller, 7 Maverick Viñales, lalu ke Alex Spargaro, kemudian Brad Binder ke-9, Bastianini ke-10, Morbidelli 11, Alex Marquez 12, Pol Espargaro 13, kemudian Alex Rins ke-14, 15 Jorge Martin dan Samsung Intip semuanya di sini ya. Nah, ini adalah world standing atau klasemen sementara setelah kita lihat hasil race di Thailand hari ini dengan kekalahan Fabio Quartararo yang saat ini harus mengisi posisi ke-17 finishnya, maka membuat posisi Bagnaia yang finish ketiga mendekati Fabio dengan sangat signifikan dari 18 angka, hari ini mendekati dengan 2 angka saja. Jadi Quartararo menorehkan 219 poin, sementara Pecco dengan 217 poin. Lalu Alex Spargaro yang sempat mendapatkan penalti hari ini, long lap penalti gara-gara nyenggol Brad Binder, akhirnya harus menelan pil pahit yang seharusnya bisa lebih baik, akan tetapi hari ini akhirnya mampu memangkas poinnya menjadi 20 saja. Sementara Bastianini 39, Jack Miller 40, Brad Binder 65. Ini gapnya saya langsung sebut saja. Zarco ke-7 posisinya ya. Kemudian Oliveira ke-8, Martin ke-9, Viñales ke-10, Alex Rins ke-11, Luca Marini 12, Marc Marquez 13, Bezzecchi 14, Joan Mir ke-15, Alex Marquez ke-16, Pol Espargaro 17, Nakagami ke-18, Morbidelli ke-19, kemudian 20 Giantonio Fabio, dan 21 Dovizioso yang jelas nggak ada sekarang, dan 22 adalah Darren Binder. Nah, seperti ini ya, saya perhatikan. Konstruktor kita skip karena sudah pasti dimenangkan oleh Ducati, dan tim pastinya Ducati Lenovo kedua, Aprilia Racing, Red Bull ketiga, dan sebagainya. Nah, untuk yang World Championship Classification seperti ini, Cak. Nah, jadi itu tadi, Cak, rangkuman singkat mengenai balapan hari ini. Dan sekarang kita mencoba untuk menganalisa, Cak, apa yang terjadi. Yang pertama adalah pada Oliveira. Udahlah, Oliveira ini jangan dibahas, karena kalau udah ngomongin Oliveira, ini memang seperti kita membicarakan tentang Chris Vermeulen. Tahu nggak, sampai di masa lalu Vermeulen ini menunjukkan bahwa dia adalah Rainmaster. Oliveira, dia adalah seorang pembalap yang memang sangat sensitif. Kita perhatikan hari ini luar biasa Oliveira.
Jadi every single lap confidence-nya luar biasa. Pecco luar biasa, walaupun Pecco mengatakan secara umum dia agak grogi. Sebelum mulai balap hari ini, konfirmasi dari Pecco pada saat press conference. Jadi ada rasa nervous, Cak. Karena kan dia kemarin pada saat wet kurang bagus, akan tetapi setelah dia diskusi dengan Jack Miller mengatakan sudah pede saja. Kondisi kemarin pada saat di Jepang itu membuat dia itu sangat marah, dan hari ini membuat dia semacam ada additional motivasi additional semangat lah supaya bisa meraih hasil bagus. Oleh karena itu hari ini dia sangat fight, walaupun pada lap-lap terakhir dia mengatakan, Pecco mengatakan dia sudah kehilangan atau kehabisan traksi depan, sehingga every single lane maksudnya untuk berbelok itu sudah sangat-sangat riskan sebenarnya, tapi dia berusaha keras agar tidak dibobol oleh Zarco. Walaupun tentu Zarco kita tahu kan, Zarco sebenarnya jujur Cak, kalau kita dari kacamata pengamat, Zarco ini terkesan memang seperti main aman, seperti memang memberikan kesempatan pada Pecco, dan kita lihat sebenarnya ada semacam gerakan di mana Zarco ini sengaja menahan Marc Marquez supaya nggak gangguin dari Pecco. Ini dari kacamata kita. Zarco sini mengatakan bahwa dia akan fight untuk overtake atau bertarung melawan Marquez, tapi tidak untuk Pecco. Karena terlalu beresiko, ini dikatakan sendiri oleh Johann Zarco hari ini bahwa semuanya ada resiko tapi tidak untuk Pecco. Jadi dia merasa bahwa udah cukup posisi keempat dan dia memberikan kesempatan pada Pecco, dan ini pun direspon oleh bos Ducati, Cak. Saya tahu kan bos Ducati langsung masuk ke Pramac mengatakan matur nuhun atas pengertiannya. Mungkin itu karena kita tahu every single point saat ini sangat penting. Ditambah Fabio yang memang luar biasa terpuruk. Mengenai Fabio, Cak, sekarang ini yang terakhir nih, Cak. Fabio Quartararo, apa yang terjadi, Cak? Sebenarnya gini, Cak. Yamaha problemnya dari dulu sampai sekarang adalah memang pada kondisi mix ataupun wet. Mendingan full wet totally, lebih bagus dibandingkan dengan mixing. Ini dikatakan Valentino Rossi. Saya bisa intip di sini Jadi dari lama sebenarnya, bukan hari ini saja. IWB sudah sangat yakin pada saat tadi Moto2 hujan deras IWB sangat yakin bahwa ini bakal kesulitan nih Fabio ini Dan ini terbukti, Cak. Karena begini, secara umum Yamaha itu sangat bagus pada kondisi dry. Tapi kalau pada kondisi wet biasanya suffering. Settingannya tuh mau diutak-atik kayak apa susah, Cak. Jadi feeling untuk traksinya tuh nggak ada. Itu dikatakan oleh Valentino Rossi di masa lalu, dan sepertinya penyakit ini tetap bertahan sampai sekarang. Ini terbukti, Cak. Bagaimana Fabio pada saat start hanya beberapa tikungan langsung anjlok di posisi 17. Yang menjadi catatan terpenting hari ini, Cak, sampai detik sekarang Fabio Quartararo enggan memberikan konfirmasi apapun pada media. Namun kita mendapatkan beberapa informasi dari kru tim di sekitar pedok yang diwawancara oleh para jurnalis media luar. Dikonfirmasi bahwa Fabio memang sangat kecewa. Dia langsung kembali ke markas. Itu konfirmasi dari Meregali yang mengatakan bahwa pertama, belum ada konfirmasi apapun dari Fabio sehingga mereka belum bisa memberikan informasi kepada media secara sahih. Akan tetapi, keluhan pertama adalah mengenai visibilitas yang sangat kurang pada saat race. Tapi kita juga mendapatkan informasi dari Cole Crutchlow yang juga nunggang Yamaha, diduga sepertinya Fabio mengalami kesulitan karena tekanan ban. Ini pun dirasakan oleh Cole Crutchlow yang mengatakan sejak warming up di awal sebelum race itu dia merasakan M1 memang mengalami gejala aneh pada ban depannya. Jadi tekanan ban seperti tidak wajar, jadi lebih tinggi, dan ini membuat traksi ban juga sangat low grip. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat menikung, karena tekanan ban yang tidak wajar membuat mereka tidak bisa menikung secara normal. Ini dirasakan Cole Crutchlow dan dia sangat yakin sepertinya Fabio juga mengalami masalah serupa. Tentu saja kita harus tunggu dulu konfirmasi dari Fabio yang saat ini bungkam. Fabio sepertinya marah, Fabio nggak mau ditemui siapapun, dia langsung masuk ke belakang. Dan mungkin akan ada konfirmasi besok apa yang terjadi setelah ditanya oleh media. Karena biasanya ada interview. Itu aja informasi update kebenaran. Semoga mencerahkan, dan seperti biasa suka video, like, share, dan subscribe. Ojo lali sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segados.